Pemirsa, Komisi Pemberantasan Korupsi menahan Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto untuk penyidikan kasus suap Harun Masiku. KPK menyebut Hasto melakukan perintangan penyidikan dan membuat Harun Masiku buron hingga saat ini. Usai diperiksa sebagai tersangka untuk pertama kalinya, Hasto Kristianto, politikus yang juga Sekjen PDIP, ditahan Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Dalam konferensi pers usai penahanan, Ketua KPK Setio Budianto menjelaskan sejumlah kasus yang menjerat Hasto hingga harus dilakukan penahanan. Salah satunya Hasto dinilai melakukan upaya perintangan penyelidikan terhadap buron KPK yakni politikus Harun Masiku sehingga yang bersangkutan bisa melarikan diri hingga saat ini. Bahwa pada tanggal 8 Januari 2020, pada saat proses tangkap tangan KPK kepada para pihak, Saudara HK memerintahkan Nur Hasan, yaitu penjaga rumah aspirasi di Jalan Sultan Syahrir nomor 12A, yang biasa digunakan sebagai kantor oleh Saudara HK, untuk menelpon Harun Masiku supaya merendam HP dalam air dan segera melarikan diri. Atas perbuatan tersebut menyebabkan Harun Masiku tidak dapat ditangkap dan melarikan diri sampai dengan saat ini. Menanggapi penahanan kliennya, pengacara Hasto Magdir Ismail meragukan bukti permulaan yang dimiliki KPK. Terus terang saya juga harus sampaikan bahwa dari pagi, dari kemarin kami sudah menyiapkan satu surat permohonan penangguhan penahanan. Karena kami menduga bahwa penahanan itu akan terjadi. Dan surat penangguhan penahanan itu sudah kami sampaikan tadi, meskipun mungkin besok akan kami buatkan permohonan ulang dengan jaminan-jaminan dari tokoh-tokoh masyarakat, terutama dari pimpinan partai. Jadi saya kira itu yang pokok yang bisa saya sampaikan. Kalau mengenai, sekali lagi, kalau mengenai bukti permulaan perkara ini, tidak ada satupun yang dikonfirmasi kepada Mas Hasto. Jadi sekali lagi, saya yakin betul, kami khawatir bahwa mereka justru tidak mempunyai bukti permulaan. Kasus yang menjerat Hasto berawal dari operasi tangkap tangan pada 8 Januari 2020 terkait suap pergantian antar waktu atau PAW anggota DPR RI periode 2019-2024. Saat itu KPK memburu Harun Masiku dan juga Hasto. Namun saat itu Hasto lolos dan hanya Harun Masiku yang menjadi buronan KPK. Pada penghujung 2024, KPK kembali membuka kasus Harun Masiku. Hasto yang disebut terlibat akhirnya ditetapkan sebagai tersangka. Tidak terima, Hasto mengajukan pra-peradilan terkait penetapan tersangka dirinya namun ditolak. Dari Jakarta, Amrina Rida Tri Julianti melaporkan. Keluar dari gedung KPK mengenakan rompi tahanan, Hasto Kristianto meminta KPK untuk tidak pandang bulu dalam menegakkan hukum. Hasto juga menantang KPK untuk berani mengungkap berbagai kasus korupsi termasuk memeriksa keluarga Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo. Awal saya katakan bahwa sebagai Sekjen PDI Perjuangan, saya dengan kepala tegak siap menerima konsekuensi apapun bagi Indonesia Raya kita. Karena Indonesia dibangun dengan pengorbanan jiwa dan raga. Kita adalah negeri pejuang. Sehingga saya tidak pernah menyesal. Saya akan terus berjuang dengan api semangat yang menyala-nyala. Semoga ini menjadi momentum bagi Komisi Pemberantasan Korupsi untuk menegakkan hukum tanpa kecuali, termasuk memeriksa keluarga Pak Jokowi. Terima kasih. Merdeka. Pasca Hasto ditahan KPK, kondisi rumah Hasto di perumahan Taman Villa Kartini, Kota Bekasi, Jawa Barat sepi. Rumah berlantai 2 milik Hasto Kristianto tertutup rapat, bahkan kendaraan yang biasa parkir di dalam garasi juga tidak terlihat. Meski demikian masih terlihat sejumlah Satgas Cakrabuana PDI Perjuangan yang melakukan penjagaan di rumah Hasto. Pemirsa, penahanan Sekjen PDI Perjuangan oleh KPK berlandasan adanya kekhawatiran melarikan diri dan upaya menghilangkan barang bukti. Sudah ada rekan Hendri Aprila di gedung Komisi Anti Kerasuah KPK Jakarta untuk pengembangan terbaru pasca penahanan Hasto Kristianto. Ya Hendri, pasca penahanan sudah ada keterangan terbaru dari pihak KPK?
Ya, Sabrina, kalau untuk saat ini kami pantau belum ada pergerakan yang cukup berarti maupun adanya tanda-tanda kedatangan dari pihak PDIP untuk langsung menuju ke gedung KPK. Kalau kami lihat di belakang kami ini belum terlihat sama sekali kendaraan yang melintas maupun kami juga belum menerima informasi pasti kedatangan dari pihak PDIP apakah akan ada yang akan menuju ke gedung KPK untuk hari ini. Sedikit kita ulas untuk kasus yang dialami oleh oleh Hasto Kristianto ini. Kalau kami ulas kembali, kemarin Hasto Kristianto telah memenuhi panggilannya ke Gedung Merah Putih KPK tepatnya pada pukul 10.45 pagi hari waktu Indonesia Barat. Kemudian Hasto langsung menuju ke Gedung KPK untuk nantinya langsung dilakukan pemeriksaan. Dengan informasi yang kami terima ada 64 pertanyaan yang diajukan oleh pihak KPK untuk diselidiki lebih lanjut kepada Hasto Kristianto. Sebagai informasi kembali, Hasto Kristianto ini sudah ditetapkan sebagai tersangka pada 24 Desember 2024. Kemudian memang Hasto ini memang dilibatkan pada kasus suap penggantian antar waktu atau PAW anggota DPR fraksi PDIP berkaitan dengan Harun Masiku. Nah, kemudian juga sebagai informasi kembali, ini Hasto kemarin dilakukan pemeriksaan selama 7 jam lamanya yang juga tepat pada pukul 18:15 waktu Indonesia Barat. Hasto keluar dari gedung KPK dengan menggunakan rompi berwarna oranye yang ciri khas dari KPK yang menandakan bahwa Hasto sudah resmi ditetapkan maupun sudah ditahan oleh pihak KPK. Kemudian juga pihak KPK sendiri, Ketua KPK juga langsung melakukan konferensi pers di Gedung Merah Putih KPK yang menyampaikan untuk Hasto Kristianto ini akan dilakukan penahanan di rutan yang berada di Jakarta Timur. Memang untuk Hasto sendiri ini akan dilakukan selama 20 hari penahanan dari mulai 20 Februari sampai dengan 11 Maret 2025. Kemudian juga selain hanya itu, adapun dari pihak partai langsung merespon cepat terkait dengan penahanan Hasto Kristianto ini sendiri yang langsung disampaikan dalam preskonnya yang dipimpin langsung oleh tim kuasa hukum sekaligus Ketua DPP PDIP yakni Roni Talapesi yang menyampaikan ada 3 poin yang disampaikan dalam merespon penahanan Hasto Kristianto. Seperti halnya yang pertama adalah penahanan ini merupakan penahanan politik yang dianggap babak baru dan menyerang partai. Kedua adalah dinilai penahanan ini tidak ada urgensi untuk menahan Hasto meskipun yang bersangkutan atau Hasto Kristianto sendiri ini sangat kooperatif dalam kasus ini dan tidak kabur ataupun melarikan diri. Selain itu yang ketiga juga pihak PDIP tidak mengindahkan maupun tidak menanggapi tidak hormat terhadap penahanan Hasto Kristianto karena Hasto sedang dalam proses peradilan. Kemudian juga sebagai informasi untuk per hari ini Partai PDI Perjuangan langsung diambil atau dikendalikan langsung oleh Ketua Umum Megawati Soekarno Putri. Nah, kemudian juga pada saat pemeriksaan kemarin, kemudian Hasto sudah menggunakan rompi berwarna oranye, kemudian juga tangannya sudah diborgol. Ini Hasto Kristianto kemudian menyampaikan satu pesan ataupun menyampaikan konferensi persnya atau keterangan persnya ketika hendak dibawa ke rutan. Ini disampaikan bahwa Hasto dengan kepala tegaknya, dengan hukum yang ada di negara Indonesia ini, Hasto siap menerima semua konsekuensi yang ada dalam menyelesaikan kasus ini. Kami akan terus pantau karena untuk saat ini belum ada pergerakan yang begitu berarti di Gedung Merah Putih KPK. Sabrina. Baik, terima kasih Henry. Kami tunggu perkembangan selanjutnya dan selamat bertugas kembali. Pemirsa, kuasa hukum Hasto Kristianto Magdir Ismail mengatakan akan melawan melalui proses hukum terkait penahanan Hasto Kristianto. Sementara itu politikus PDIP Adiana Pitupulu menyebut penahanan Hasto bukan akhir tapi awal dari perjuangan. Tidak sampai di sini. Kebenaran akan menemukan jalannya. Perlawanan kita, perjuangan kita tidak selesai sampai hari ini. Masa pendukung Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto mendatangi gedung Komisi Pemberantasan Korupsi. Mereka mengawal Hasto sejak diperiksa hingga ditetapkan sebagai tersangka. Masa pendukung Hasto ini membakar ban dan menyerukan sejumlah tuntutan. Dalam aksi ini, politisi PDI Perjuangan Adiana Pitupulu dan pengacara Hasto Magdir Ismail berorasi di mobil komando.
Dalam orasinya, Magdir Ismail menyebut pihaknya akan melawan melalui proses hukum terkait penetapan tersangka Hasto. Ini bukan akhir. Ini adalah awal kita melakukan perlawanan. Ini adalah awal kita menunjukkan jati diri kita bahwa kita bukan orang yang bisa dikalahkan dengan mudah. Jadi saudara-saudara, apa yang hendak saya sampaikan adalah bahwa perlawanan secara hukum tetap akan kita lakukan. Meskipun tentu saja ya, kami berharap saudara-saudara tidak melakukan tindakan-tindakan yang akan dianggap sebagai bentuk peronggongan terhadap negara. Ya, ini yang harus kita hindari. Ya, lawan kita ini bukan negara, tetapi orang yang pernah berkuasa dan dipecat oleh Mas Hasto bersama partai, bersama pimpinan partai. Itu lawan kita. Terhadap KPK, mari kita berikan kesempatan kepada mereka untuk melaksanakan tugasnya secara baik dan benar. Karena bagaimanapun juga ya, yang kita perlukan adalah kepastian hukum. Sementara itu, politisi PDI Perjuangan Adian Napitupulu masih menunggu arahan dari Ketua Umum PDI Perjuangan terkait langkah yang akan dilanjutkan setelah Hasto ditahan. Menurut Adian, penahanan Hasto bukan akhir, tapi awal dari perjuangan. Sampai hari ini kita akan menunggu instruksi dari Ketua Umum kita apa yang akan dilakukan. Tapi percayalah bahwa apa yang disampaikan Pak Magdir ini bukan akhir, ini awal. Banyak orang malam ini mungkin tertawa terbahak-bahak, tapi pemenang sejati akan tertawa di akhir nanti. Sementara itu, usai diumumkan tersangka, KPK telah menahan Hasto Kristianto. Hasto ditahan selama 20 hari ke depan untuk kepentingan penyelidikan. Tim Liputan iNews melaporkan. Ketua Hukum Bidang Reformasi Sistem Hukum DPP PDIP, Rodi Talapesi menyebut penahanan Hasto sebagai babak baru serangan terhadap PDIP yang diduga sebagai operasi politik mengaut-aut PDIP jelang Kongres mendatang. Ini adalah penahanan politik. Dan ini adalah babak baru yang kami anggap sebagai serangan terhadap partai kami. Penahanan ini membuktikan informasi bahwa Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto memang ditargetkan untuk ditahan sebelum Kongres Partai. Mengapa ditargetkan? Karena peran seorang sekjen sangat penting dalam sebuah organisasi partai politik. Penahanan ini adalah salah satu bagian. Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri bereaksi keras pasca penahanan Sekretaris Jenderalnya Hasto Kristianto oleh KPK. Mega langsung memberikan instruksi tertulis kepada kader partainya yang terpilih sebagai kepala daerah untuk tidak mengikuti retret yang berlangsung mulai hari ini. Surat instruksi yang ditandatangani Megawati Soekarnoputri ini menyatakan jika telah terjadi kriminalisasi hukum kepada Hasto oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Karenanya Mega menginstruksikan kepala daerah dan wakilnya yang akan mengikuti retret di Magelang, Jawa Tengah mulai hari ini hingga 28 Februari untuk menunda perjalanannya. Jika sudah dalam perjalanan diminta berhenti dan menunggu arahan dari Mega. Semua kadernya juga diminta standby commander call. Sementara itu di tengah instruksi Ketua Umum PDIP terkait larangan kadernya mengikuti retret kepala daerah, ratusan kepala daerah yang baru dilantik hari ini menjalani retret di Akademi Militer Magelang, Jawa Tengah. Retret yang akan digelar sepekan sebagai pembekalan dan peningkatan kapasitas kepemimpinan para kepala daerah dan wakil terpilih.
Hari ini kepala daerah terpilih akan mulai menjalani retret kepala daerah di Magelang, Jawa Tengah. Kegiatan retret yang akan diikut kepala daerah yang baru dilantik ini memiliki sejumlah agenda, salah satunya pembekalan dan peningkatan kapasitas kepemimpinan. Selain menyiapkan sejumlah barang yang akan digunakan seperti pakaian dan seragam, para kepala daerah mengaku siap mengikuti seluruh rangkaian kegiatan retret. Salah satunya Wakil Bupati Indramayu, Luki Hakim. Senior-senior, yang saya lihat tuh narasumbernya banyak yang dari kabinet, dari guru besar, mungkin juga dari TNI dan Polri. Itu memang penting, jadi persiapannya harus fokus, jangan sampai cuma kita hadir badannya, tapi pikirannya kemana, ngantuk Februari. Jadi itu dari pagi sampai malam. Ini materi yang bermanfaat dan penting tentang tentu wawasan kebangsaan, terus kepemimpinan leadership, terus juga membedah anggaran. Presiden Prabowo pun dijadwalkan hadir pada 27 hingga 28 Februari 2025 untuk memberikan arahan kepada para kepala daerah. Sementara guna mengamankan kegiatan retret kepala daerah, sebanyak 937 pasukan TNI Polri disiagakan. Kapolresta Magelang Kombes Herbin Sianipar menuturkan pengamanan akan disebar di sepanjang jalur masuk Magelang hingga ke kota Magelang. Dalam rangka pengamanan retreat atau orientasi kepemimpinan kepala daerah dan wakil kepala daerah tahun 2020, wujud kesiapan kami dan sinergitas kami dalam melaksanakan kegiatan pengamanan. Jadi kita sampaikan pada saat apel gelar pasukan kita sudah mempersiapkan 937 personil Polri dibantu dengan teman-teman dari Kodim, Sub dan Satpol PP. 430 personil ini kita sebar di sepanjang jalur dan juga untuk pengamanan. Para kepala daerah ini dijadwalkan menjalani retret selama sepekan hingga 28 Februari 2025 mendatang. Dengan diisi pemateri dari para menteri, Kapolri, Panglima TNI hingga Presiden Prabowo. Tim Liputan iNews melaporkan. Usai jeda, Sindasi yang masih akan kembali terkait persiapan retret ratusan kepala daerah di Akademi Militer Magelang, Jawa Tengah. Di Wisma Sumbing inilah ratusan kepala daerah akan berkumpul setibanya di Magelang. Sebanyak 5 tenda besar disiapkan oleh penyelenggara dan pihak Akmil di bagian belakang Wisma yang berada di Jalan Gatot Subroto, Komplek Akademi Militer Kota Magelang, Jawa Tengah. Nantinya di Wisma Sumbing ini, ratusan kepala daerah secara bergiliran masuk ke lokasi retret yang berada di dalam Komplek Akademi Militer. Untuk kepala daerah yang hadir, titik kumpulnya adalah di Wisma Sumbing. Kemudian nanti beliaunya akan diarahkan untuk pengecekan kesehatan dulu setelah di sana. Selanjutnya nanti akan diarahkan untuk ada acara tradisi di gerbang Akmil, kemudian nanti pembentukan peleton dan akhirnya istirahat sore ini. Dijadwalkan pada 21 Februari sekitar pukul 15.30, para kepala daerah se-Indonesia mulai memasuki Akademi Militer dan akan disambut Gubernur Akmil juga Mendagri. Kegiatan retret akan berlangsung selama sepekan dengan berbagai kegiatan, mulai pembekalan materi dari Menteri, Kapolri, Panglima TNI, hingga Presiden Prabowo Subianto. Dari Magelang, Jawa Tengah, Puji Hartono, iNews melaporkan. Pemerintah menggelar retret kepala daerah di Magelang. Nantinya retret akan diisi pembekalan dari para menteri dan kepala lembaga. Dan untuk mengetahui apa saja agenda peserta retret, sudah ada rekan Kevin Pakan melaporkan langsung dari Magelang, Jawa Tengah. Ya Kevin, silakan dengan laporan Anda. Ya, halo, selamat siang Sabrina dan pemirsa. Memang sampai dengan saat ini proses atau persiapan demi persiapan masih terus dilakukan oleh Akademi Militer Magelang, Jawa Tengah untuk menyambut para kepala daerah dalam melaksanakan pembekalan selama 1 pekan ke depan di Akmil Magelang, Jawa Tengah. Untuk tadi kami sempat melihat bahwa persiapan telah dilakukan dari taruna-taruni
Akademi Militer Magelang, Jawa Tengah untuk bisa menerima dari 503 kepala daerah yang nantinya akan masuk mengikuti prosesi di gerbang utama Akademi Militer di Magelang ini. Nah juga nantinya sebelum masuk ke dalam proses pintu gerbang Akmil, nanti para kepala daerah akan ditempatkan di satu titik, yaitu di Wisma Sumbing, tepat berada di depan Akmil. Kemudian nanti dilakukan proses briefing oleh Kemendagri, kemudian ada proses pengecekan kesehatan terlebih dahulu oleh para kepala daerah ini, dan juga nanti secara bersama-sama setelah dari Wisma Sumbing itu baru masuk ke dalam gerbang Akmil dan diarahkan ke Geraha Utama Akmil untuk melakukan sesi foto bersama terlebih dahulu. Baru dari Geraha Akmil akan diarahkan ke dalam tenda-tenda yang memang sudah dipersiapkan sebagai tempat tinggal atau tempat untuk menginap dari para kepala daerah selama melakukan pembekalan di Akademi Militer Magelang ini. Dan juga kalau di tempat saya berada saat ini, Sabrina dan pemirsa, merupakan tempat dari para pendamping atau dari para ajudan yang juga bersebelahan dengan media center, yang mana nantinya akan terus memantau dari pergerakan yang ada di dalam pembekalan Akademi Militer di Magelang ini. Dan juga tadi kami juga sempat melihat dan juga menyaksikan bahwa nantinya pada sekitar pukul 10.30 yang sebenarnya ini sudah melewati waktu yang mana nanti akan dilakukan press conference dari Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya yang akan menyampaikan kepada kita semua media dan juga dari pihak-pihak para ajudan ini dalam memberikan semacam briefing seperti apa nanti mekanisme atau secara teknis dari pelaksanaan yang akan dilakukan pada hari ini, yang memang nantinya pada pukul 3 sore atau pada pukul 15 akan dilakukan proses penerimaan secara simbolis begitu untuk masuk ke dalam gedung atau gerbang Akademi Militer Magelang, Jawa Tengah. Dan tentunya kita terus memantau, Sabrina, seperti apa proses pembekalan yang akan berlangsung selama 1 pekan ke depan. Sementara itu saya kembalikan ke Anda. Ya Kevin, sesuai dengan pantauan Anda, apakah kader dari Partai PDI Perjuangan hadir di sana dalam retret di Magelang? Ya, benar sekali Sabrina, seperti yang kita sama-sama saksikan pada kemarin, Komisi Pemberantasan Korupsi ini menetapkan Sekjen PDIP Hasto Kristianto sebagai tersangka dalam kasus Harun Masiku, yang mana ini membuat dari Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan ini melarang para kader PDIP untuk mengikuti pembekalan di Akademi Militer Magelang ini. Dan sampai dengan saat ini kami memantau belum adanya atau tidak adanya tanda-tanda kedatangan dari kader PDIP yang akan mengikuti pembekalan di Akmil ini. Dan memang kami juga sempat mendapatkan informasi salah satu kadernya adalah Masinton Pasaribu yang merupakan Bupati dari Tapanuli Tengah. Ini memberikan statement atau pernyataan bahwa memang tidak jadi atau membatalkan tugas untuk bisa melakukan pembekalan di Akmil karena masih menunggu arahan dari Ketua Umum dari PDIP. Selain itu juga dari Gubernur terpilih yang sudah dilantik juga, Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung juga dipastikan tidak hadir karena ini melihat dari jadwal atau rundown kegiatan yang disampaikan kepada awak media ini tidak adanya tanda-tanda atau kunjungan ke Akmil atau Akademi Militer Magelang ini. Dan kami akan terus memantau, Sabrina, apakah nanti pada saat kedatangan pada pukul 3 sore, apakah ada tanda-tanda dari kader PDIP yang mengikuti pembekalan di Akmil ini. Sabrina. Baik, terima kasih Kevin. Kami menunggu perkembangan selanjutnya. Selamat bertugas kembali. Pemirsa, kepala daerah yang telah dilantik Presiden Prabowo Subianto akan mengikuti retret selama 7 hari di Akmil Magelang, Jawa Tengah. Namun program tersebut menuai kontroversi di masyarakat karena dinilai menjadi pemborosan di tengah efisiensi. Lantas bagaimana penerapan dari program ini? Berikut informasinya. Sebagai Bupati, sebagai Wakil Bupati, sebagai Wali Kota, sebagai Wakil Wali Kota,
dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya. Dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya. Untuk pertama kalinya pada pemerintahan Presiden Prabowo Subianto akan diadakan retret bagi kepala daerah. Retret atau pembekalan akan dilaksanakan di Akademi Militer Akmil Magelang, Jawa Tengah. Retret bagi kepala daerah akan diikuti oleh 503 kepala daerah terpilih, mulai dari tingkat 1 atau gubernur hingga bupati dan wali kota. Dan nantinya selama 7 hari ke depan retret akan dilaksanakan mulai dari tanggal 21 Februari hingga 28 Februari mendatang. Namun program ini menuai banyak sorotan dikarenakan dinilai menjadi salah satu pemborosan di tengah-tengah pemerintah mengeluarkan kebijakan efisiensi dengan melakukan pengetatan dan pemotongan anggaran. Retret bagi kepala daerah ini memakan biaya Rp2.750.000 per orang ya untuk keperluan akomodasi, konsumsi hingga seragam. Sehingga secara keseluruhan untuk biaya 7 hari penyelenggaraan retret memakan biaya 11,1 miliar rupiah. Dan ini akan dikeluarkan oleh APBN dan tidak termasuk untuk biaya wakil kepala daerah yang nantinya akan dilaksanakan di 2 hari terakhir retret di Akmil Magelang. Selama 7 hari pembekalan di Akmil Magelang, kepala daerah akan mengikuti serangkaian pembekalan. Di antaranya adalah mengenai asta cita Presiden Prabowo Subianto, program strategis nasional, dan juga berbagai materi pembekalan lainnya. Retret kepala daerah ini diharapkan akan menjadi jembatan dan juga sinkronisasi antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. Dan lebih jauh lagi, retret diharapkan dapat membangun chemistry dan juga emotional bonding antar kepala daerah. Pemirsa, program retret kepala daerah memang menjadi sangat kontradiktif di tengah-tengah pemerintah yang sedang menggalakkan efisiensi, bahkan melakukan pemotongan anggaran di berbagai pos penting. Tentunya pemerintah harus bisa membuktikan bahwa program ini akan memberikan hasil yang baik lebih dari dana yang digelontorkan. Dari Jakarta, Nora Syafika bersama juru kamera Ahmad Putra. Sampai jumpa di Apa Kata Fakta selanjutnya. Sementara itu, Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno enggan mengomentari soal instruksi Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati terkait larangan mengikuti retret di Magelang, Jawa Tengah. Persiapan yang dilakukan hari ini. Itu tanya sama DPP. Tugas saya sekarang Wakil Gubernur bekerja, inilah tugas saya yang pertama. Usai dilantik sebagai Gubernur Jakarta di Istana Kepresidenan, Pramono Anung melakukan serah terima jabatan dengan PJ Gubernur Jakarta Teguh Setiabudi di Balai Kota Jakarta. Dalam sertijab tersebut hadir sejumlah Gubernur Jakarta terdahulu kecuali Joko Widodo. Usai dilantik sebagai Gubernur Jakarta 2025-2030 di Istana Kepresidenan, Pramono Anung melakukan sertijab di Balai Kota Jakarta. Didampingi Wakil Gubernur Jakarta Rano Karno, Pramono melakukan sertijab dengan PJ Gubernur Jakarta Teguh Setiabudi. Pramono dan Rano pun berjanji berupaya memenuhi janji-janji kampanye dalam 100 hari kerja ke depan. Mulai dari penyaluran Kartu Jakarta Pintar, Kartu Jakarta Sehat, pemutihan ijazah bagi warga yang membutuhkan, membangun balai rakyat, memberikan makan siang gratis, hingga menerapkan taman 24 jam di 5 wilayah. Saya menghaturkan sungguh-sungguh terima kasih tentang sesuatu yang sudah berjalan dengan baik dan tercermin pada hari ini ketika serah terima jabatan. Yang hadir adalah tokoh-tokoh yang telah mempunyai kontribusi panjang bagi Jakarta. Dalam sertijab ini turut hadir sejumlah Gubernur Jakarta terdahulu, diantaranya Anies Baswedan, Sutioso hingga Fauzi Bowo. Kehadiran para mantan pemimpin ibu kota ini menjadi simbol keberlanjutan kepemimpinan Jakarta di bawah Pramono Anung dan Rano Karno. Diharapkan dengan dilantiknya gubernur dan wakil gubernur terpilih yang baru bisa membawa Jakarta lebih maju, modern dan beradab. Tim Liputan iNews melaporkan.
Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi menggebrak pada hari pertama masa jabatannya. Pasca pelantikan, Deddy mencopot Kepala SMA Negeri 6 Depok karena melanggar surat edaran gubernur soal larangan siswa berpergian keluar provinsi. Gubernur Jawa Barat terpilih Deddy Mulyadi menonaktifkan Kepala Sekolah SMA Negeri 6 Depok karena program karya wisata keluar Provinsi Jawa Barat. Menurut Deddy Mulyadi, kegiatan bepergian keluar provinsi bukanlah studi tour, melainkan piknik yang dibungkus dengan kata studi tour. Selain studi tour, mantan Bupati Purwakarta ini akan membenahi masalah-masalah serupa yang kerap terjadi di sekolah, termasuk pungutan liar. Deddy meminta jajarannya memeriksa sekolah yang gencar lakukan pungli. Hari ini saya mengeluarkan perintah untuk melakukan nonaktif pada kepala sekolah di salah satu kepala sekolah di Depok. Karena siswanya pergi ke Bali. Padahal sudah ada surat edaran PJ Gubernur yang melarang anak-anak sekolah itu bepergian, pelesir di luar Provinsi Jawa Barat. Membenahi manajemen pendidikan, isu penggunaan dana PIP, program Indonesia Pintar, isu-isu di atas cukup meresahkan di Provinsi Jawa Barat akan menjadi perhatian Gubernur Jawa Barat terpilih. Dari Jakarta, tim liputan melaporkan. Ratusan mahasiswa dari berbagai aliansi dan BEM di sejumlah daerah menggelar aksi unjuk rasa tolak kebijakan efisiensi. Massa meminta pemerintah mengevaluasi sejumlah kebijakan efisiensi anggaran berimbas dirugikan masyarakat. Di Indramayu, Jawa Barat, kericuan terjadi saat ratusan mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa Indramayu dan BEM Kabupaten Indramayu menggelar aksi unjuk rasa di depan kantor DPRD Kabupaten Indramayu. Para demonstran yang berusaha masuk ke dalam gedung DPRD dihalangi oleh petugas kepolisian yang berjaga. Aksi saling dorong antara massa dengan polisi pun tak terhindarkan dengan membuat suasana memanas. Kericuan mereda setelah Ketua Dewan dan Wakil Anggota Dewan menemui ratusan mahasiswa. Dalam aksinya, mahasiswa menuntut pemerintah mengevaluasi kebijakan efisiensi anggaran yang merugikan masyarakat seperti efisiensi anggaran pendidikan. Di Yogyakarta, ribuan mahasiswa dari berbagai universitas juga turut berunjuk rasa dengan long march di sepanjang Jalan Malioboro, Yogyakarta. Selain membawa poster-poster, mahasiswa juga membentangkan spanduk serta berorasi sepanjang jalan. Dalam aksi ini, mahasiswa memprotes kebijakan pemerintah yang dinilai tidak pro rakyat. Efisiensi dengan pemangkasan anggaran untuk MBG juga berdampak di berbagai bidang termasuk kemajuan pendidikan. Mahasiswa menuntut pengembalian APBN untuk pendidikan sebesar 20%. Bagi mahasiswa, Indonesia gelap sebagai simbol matinya nurani penguasa yang menghiraukan tuntutan rakyat. Kami melakukan pembacaan itu berdasarkan satu poin tuntutan utama, yakni pendidikan kami atau kesehatan bagi masyarakat luas itu dipangkas hanya karena MBG. MBG yang masih belum merata sampai hari ini, begitu. Itu kira-kira. Makna dari masa ini dari mana aja, Mas? Kalau masa yang dari kami dari UIN, kemudian tergabung juga dari FBD, kemudian dari banyak aliansi. Sementara itu dalam aksinya, mahasiswa juga sempat berorasi di depan gedung DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta sebelum akhirnya long march ke titik 0 km. Dari Yogyakarta dan di Indramayu, tim liputan Aigus melaporkan. Di tengah orasi Mensesnek Prasetyo Hadi hadir menemui BASA yang merupakan aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa se-Indonesia atau BEM-SI di Patung Kuda Silang Monas. Sambil memegang surat tuntutan dari BASA di atas mobil komando, Prasetyo menjelaskan pemerintah telah menerima sejumlah poin tuntutan massa. Sebagai mahasiswa, sebagai generasi muda, kita harus terus kritis, tetapi kita juga harus jeli. Kita harus tidak boleh berkegiatan seperti ini, ya, merugikan, betul? Setuju? Nah, setelah ini kita kembali adik-adik mempersiapkan diri belajar raih ilmu, tetap tapi harus kritis. Tidak boleh hanya belajar saja, tidak cukup itu.
yang berkegiatan, tapi jangan merusak. Kita bersihkan, kita bersama-sama nanti dengan bapak-bapak polisi kita bersihkan, karena ini semua adalah fasilitas masyarakat, fasilitas umum. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Salam hormat saya kepada adik-adik semuanya. Artis Nikita Mirzani ditetapkan sebagai tersangka kasus pemerasan dan pengancaman. Sesaat lagi, Sindo Siang segera kembali. Pemirsa, Barreskrim Polri telah menetapkan 4 orang tersangka dalam kasus pagar laut Tangerang, salah satunya Kades Kohot Arsin bin Asib. Namun apakah polisi akan mencari tersangka lain atau justru berhenti di Kades Kohot? Kepala Desa Kohot, Arsin bin Asib ditetapkan sebagai tersangka kasus pemalsuan dokumen sertifikat HGB dan SHM pagar laut Tangerang, Banten. Selain Kades Kohot, polisi juga menetapkan 3 orang lainnya, termasuk Sekdes Kohot. Para tersangka telah dicegah bepergian ke luar negeri. Saudara A selaku Kades Kohot, Saudara UK selaku Sekdes Kohot, Saudara SP selaku penerima kuasa, dan Saudara CE selaku penerima kuasa telah kita sepakat kita tetapkan sebagai tersangka. Dalam kasus pagar laut, masyarakat anti korupsi telah melaporkan adanya dugaan korupsi ke Kejaksaan Agung. Maki membawa sejumlah alat bukti mulai dari dokumen, akta jual beli yang diduga palsu hingga mencatat nama Menteri Agraria dan Tata Ruang sebagai saksi dalam dugaan korupsi tersebut. Maki pun mengaku percaya Kejaksaan Agung bisa mengungkap dugaan korupsi di pagar laut ini. Menteri Koordinator Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono melalui staf khususnya Herzaki Mahendra menyebut ada dugaan penyalahgunaan wewenang dalam penerbitan sertifikat pagar laut di Tangerang. Menko AHY mendorong agar dilakukan investigasi dan hasilnya disampaikan ke publik. Mantan Menko Polhukam sekaligus pakar hukum tata negara Mahfud MD meminta para menteri yang terseret perkara pagar laut di Tangerang, Banten tidak takut untuk mengungkap dalang di balik kasus ini. Menurut Mahfud, pihak yang bertanggung jawab secara pidana adalah pejabat yang menerima delegasi wewenang penerbitan sertifikat pagar laut. Selain dugaan pidana korupsi, pagar laut juga dinilai telah merusak lingkungan. Lalu apakah tersangka pagar laut akan berhenti di Kades Kohot? Tim Liputan iNews melaporkan. Polda Metro Jaya menetapkan artis Nikita Mirzani dan asistennya sebagai tersangka dalam kasus pemerasan dan pengancaman terhadap pengusaha skincare. Nikita Mirzani mangkir dalam agenda pemeriksaan perkara sebagai tersangka dan akan kembali dipanggil pekan depan. Setelah melakukan serangkaian pemeriksaan dan melakukan gelar perkara, penyidik Direktorat Siber Polda Metro Jaya menetapkan artis Nikita Mirzani atau Nikmir dan asistennya berinisial IM sebagai tersangka terkait kasus pemerasan dan pengancaman terhadap seorang pengusaha produk kecantikan atau skincare bernama Reza Gladys. Polisi menyebut penetapan tersangka artis Nikita Mirzani dan asistennya berdasarkan alat bukti yang cukup yang dikantongi penyidik. Benar, ya, penyidik di Reserse Siber Polda Metro Jaya telah menetapkan 2 tersangka dalam proses penyidikan tersebut. Yang pertama saudari NM, yang kedua saudara IM. Ya. Penyidik telah menetapkan tersangka terhadap kedua orang ini berdasarkan bukti yang cukup dan berdasarkan hasil gelar perkara. Pekan depan, penyidik Direktorat Siber Polda Metro Jaya akan melayangkan surat panggilan kedua kepada Nikita Mirzani dan IM untuk diperiksa sebagai tersangka setelah mangkir dalam pemeriksaan yang dijadwalkan pada hari ini.
Melalui kuasa hukumnya, Nikmir meminta penundaan pemeriksaan lantaran ada pekerjaan yang tidak bisa ditinggalkan atau diwakilkan. Dalam kasus ini, Nikita Mirzani dan asistennya dijerat pasal berlapis tentang dugaan tindak pidana pemerasan, Undang-Undang ITE, dan tindak pidana pencucian uang dengan ancaman paling lama 20 tahun penjara. Dari Jakarta, Den Helmi Sajangbati, iNews melaporkan. Setelah Nikita dan asistennya ditetapkan tersangka dalam kasus pemerasan dan pengancaman terhadap pengusaha skincare, artis Nikita Mirzani beri tanggapan di akun Instagram pribadinya. Nikita terlihat tenang dan penuh senyum. Guys, selamat sore. Aku kan tadi janji mau bikin video, tapi aku buru-buru kan harus bekerja. Jadi nanti aku akan bikin videonya dan akan aku posting di feed setelah aku bekerja. Dan aku juga mau ngucapin banyak-banyak terima kasih buat orang-orang yang tidak aku kenal yang sudah support aku sedemikian rupa. Terima kasih banyak. Aku cuma bisa bilang terima kasih. Dan buat orang-orang yang merasa happy atau senang karena tahu hari ini aku ditetapkan jadi tersangka, selamat bersenang-senang menikmati happyan kalian ya. Aku kerja dulu, nanti habis itu aku bikin video. Kisruh persoalan hak cipta lagu antara musisi Agnesmo atau Agnes Monica dengan pencipta lagu Ari Pias terus berlanjut. Usai diputus bersalah oleh Pengadilan Niaga Jakarta Pusat karena membawakan lagu tanpa izin, Agnes dan sejumlah musisi menemui Menteri Hukum Supratman Andi Atgas. Penyanyi kenamaan Agnes Monica atau lebih dikenal dengan Agnesmo mendatangi Menteri Hukum Supratman Andi Atgas terkait Undang-Undang Hak Cipta yang tengah menjadi perbincangan hangat. Kesempatan ini dimanfaatkan Agnes untuk mempelajari undang-undang terutama soal hak cipta. Penyanyi yang tengah merintis karir di Amerika Serikat ini menegaskan ingin mentaati regulasi yang mengatur profesinya. Sebenarnya tujuannya untuk belajar sih ya Mas dan Mbak. Belajar apa sih sebenarnya undang-undang itu, karena saya warga negara Indonesia, saya maunya taat sama undang-undang kan gitu, saya berdiri bersama undang-undang. Nah tapi sayangnya karena mungkin ada kasus yang teman-teman juga tahu, pada akhirnya membuat kebingungan bukan cuman untuk saya ya, tapi juga untuk penyanyi-penyanyi lain atau pencipta-pencipta lagu lain yang juga ada di Indonesia. Karena itu sekali lagi mudah-mudahan momentum hari ini, karena bukan hanya Mbak Agnes, tapi setiap saat kami menerima berbagai macam masukan dari masyarakat. Bukan hanya dari kalangan pencipta ataupun musisi, tapi juga dari dunia akademik. Jadi nanti beberapa perguruan tinggi kami akan undang untuk memberi masukan setelah kami nanti menerima draft RUU dari parlemen. Kedatangannya kali ini juga masih berkaitan dengan kasus hukum yang menimpa dirinya baru-baru ini. Kasus berawal saat pencipta lagu Ari Pias merasa tidak pernah menerima royalti dari Agnes untuk lagu ciptaannya berjudul Bilang Saja. Ari pun melarang Agnes membawakan lagu itu dan melaporkan Agnes ke polisi. Somasi dan laporannya tidak diindahkan Agnes, kasus pun terus bergulir ke pengadilan. Hingga Agnes diputus bersalah dan berencana melakukan kasasi ke Mahkamah Agung. Kasus Agnesmo juga menarik perhatian publik termasuk sejumlah musisi yang ikut bersuara di media sosial. Dari Jakarta Selatan, Helmi Sajangbati melaporkan. Musisi Faris RM terancam hukuman 5 hingga 20 tahun penjara akibat penyalahgunaan narkoba. Pasalnya setelah 3 kali masuk jeruji, ia lagi-lagi tersandung kasus dugaan penyalahgunaan narkotika. Inilah video penangkapan musisi Faris RM atas kasus dugaan penyalahgunaan narkotika di kawasan Bandung, Jawa Barat. Faris ditangkap penyidik narkoba dari Polres Jakarta Selatan di pinggir jalan saat hendak menyeberang. Usai menjalani pemeriksaan intensif, pelantun lagu Sakura ini telah ditetapkan sebagai tersangka. Ini adalah keempat kalinya Faris RM berurusan dengan hukum karena kasus narkoba, yaitu tahun 2007, 2011, dan 2015. Untuk barang bukti yang kita sita sementara, yaitu jumlah sabu 0,89 gram dan barang bukti ganja dengan jumlah 7,4 gram. Untuk modus operandinya
tersangka ADK dalam kasus ini adalah sebagai suruhan dari tersangka FRM untuk membeli narkotika jenis sabu dan ganja yang menjadi barang bukti dalam kasus ini. Dan pelaku ADK tersebut dalam setiap pembelian barang bukti tersebut disuruh oleh tersangka FRM mendapat upah sebesar 100 sampai 200 ribu rupiah. Sementara itu, Faris RM meminta maaf pada anak dan istrinya atas peristiwa yang menimpanya. Ia juga memohon doa agar kasus ini berjalan lancar. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama saya mohon maaf pada keluarga, pada istri dan anak-anak saya, dan juga pada rekan-rekan terkait pekerjaan profesi saya atas kejadian ini yang mana tidak diharapkan. Oleh karenanya saya ingin mohon doa teman-teman semua, doa keluarga, dan doa agar proses hukum atas pelanggaran yang saya lakukan dapat berjalan. Faris RM dalam kasus ini telah terlibat penyalahgunaan narkoba sebanyak 4 kali. Ia dikenakan pasal 111 ayat 1 dan 112 ayat 1 dengan ancaman hukuman penjara 5-20 tahun penjara. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Pengadilan Negeri Jakarta Utara kembali menggelar sidang lanjutan 2 pengacara Hotman Paris Hutapea dan Rasman Nasution atas kasus pencemaran nama baik. Agenda sidang kali ini yakni mendengarkan keterangan saksi dari pihak penggugat. Sidang kasus dugaan pencemaran nama baik yang melibatkan pengacara Hotman Paris dan Rasman digelar tertutup. Agenda sidang yaitu mendengarkan keterangan saksi penggugat, yakni Hotman Paris Hutapea yang menjadi korban atas dugaan pencemaran nama baik yang dilakukan oleh Rasman Arif Nasution. Untuk mengantisipasi kericuhan seperti di sidang sebelumnya, sejumlah petugas kepolisian turut mengawal jalannya sidang. Namun dalam sidang lanjutan hari ini harus ditunda lantaran Hotman Paris yang menjadi saksi korban dalam sidang tegah sakit dan langsung dibawa keluar persidangan untuk mendapatkan perawatan. Sidang akan dilanjutkan pada Kamis 27 Februari mendatang. Persidangan, Bang. Pemirsa, bulan Ramadan belum tiba, namun pasar grosir Tanah Abang sudah ramai pembeli mencari baju lebaran. Ada sedikit bocoran buat Anda yang tengah hunting baju lebaran, warna burgundy diyakini menjadi tren dalam lebaran tahun ini. Pasar grosir Tanah Abang, Jakarta Pusat ramai seperti biasanya. Namun di antara para pengunjung, ada mereka yang sudah hunting pakaian untuk lebaran nanti. Ya, meski bulan Ramadan belum lagi tiba, sudah ada pengunjung yang cari-cari baju untuk lebaran. Ya, mau nyari jilbab, baju buat lebaran, nanti sebelum puasa kan, takutnya bulan puasa rame gitu. Kayaknya brokat ya, model brokat bordir-bordir gitu kan. Warnanya kayaknya lagi burgundy kayaknya. Iya, burgundy gitu. Nah, ada satu bocoran warna yang bakal tren untuk busana lebaran tahun ini. Setelah sage, shimmering, kini ada warna burgundy yang diperkirakan bakal mendominasi. Tanya mencari tahu tren warna dan desain terbaru. Banyak pengunjung berbelanja baju lebaran lebih awal untuk menghindari kepadatan. Biasa kan kalau bulan puasa itu kan kita kan nggak bisa jajan gitu kan. Fokus ibadah juga. Terus pasti penuh kan tempat-tempat mall gitu. Jadi kita ngambil sekarang aja gitu. Kalau di TikTok sih kita lihat mana coklat apa tuh namanya ya? Oh ini apa? Burgundy. Iya. Enggak, bukan. Apa? Burgundy juga coba ada kok. Dark brown. Oh, dark brown. Coklat gelap. Coklat-coklat mahoni gitu ya? Iya.
Tradisi baju lebaran sudah ada sejak lama. Mengenakan pakaian terbaik menjadi satu hal yang disarankan ketika hari raya tiba. Jadi, apa pilihan Anda untuk baju lebaran tahun ini? Dari Jakarta, Ismalia, Dimas Winardi melaporkan. Bank Indonesia akan menyiapkan penukaran uang tunai baru selama Ramadan, namun tidak seperti tahun sebelumnya. Penukaran uang baru tahun ini harus melalui aplikasi pintar Bank Indonesia. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati, Bank Indonesia memastikan tetap mengadakan layanan penukaran uang baru jelang Idul Fitri tahun ini. Uang tunai baru yang akan disiapkan Bank Indonesia pada bulan Ramadan mencapai 180,9 triliun rupiah. Uang tunai tersebut sedikit menurun dari tahun lalu yang mencapai 197,6 triliun rupiah. Proses penukaran uang tunai selama Ramadan dimulai pada 3 Maret hingga 27 Maret 2025. Bank Indonesia juga tidak akan menerima penukaran secara langsung, melainkan melalui aplikasi pintar Bank Indonesia. Dan tentunya untuk mengurangi kredit ya, kita nggak lagi terima goso gitu ya. Jadi kita nggak terima goso istilahnya, jadi orang datang tanpa langsung gitu, tapi diwajibkan masuk ke aplikasi pintar kita, ya pintar BI Go ID. Nah, jadi nanti semua jadi bisa rapi dan informasinya bisa jelas di sana. Dalam proses pelayanan penukaran uang tunai, Bank Indonesia juga akan bekerja sama dengan bank swasta yang akan membuat layanan penukaran uang keliling reguler di titik-titik tertentu seperti di Monas dan masjid. Dari Jakarta, Riki Anwardi, iNews melaporkan. Pemerintah terus mengupayakan agar harga tiket transportasi darat, laut, dan udara saat musim mudik lebaran tahun ini bisa lebih terjangkau bagi masyarakat. Selain menekan harga tiket, pemerintah juga berupaya memperkuat infrastruktur transportasi guna mendukung kelancaran arus mudik. Menghadapi musim mudik Lebaran 2025, pemerintah terus mengupayakan agar harga tiket transportasi laut dan udara bisa lebih terjangkau bagi masyarakat. Untuk mewujudkan hal tersebut, sejumlah kementerian terkait terus merancang skema yang dapat menekan harga tiket. Menurut Menko Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono, kebijakan diskon tarif transportasi akan diumumkan dalam waktu dekat agar masyarakat bisa merancang perjalanan dan membeli tiket perjalanan mudik jauh hari sebelum Lebaran. Kami belum bisa mendeklar saat ini karena masih perlu waktu sedikit lagi. Saya mohon waktu terutama Kementerian Perhubungan yang juga tadi masih akan duduk bersama dengan Kementerian BUMN, Kementerian Keuangan dan lain-lain. Yang jelas semangatnya adalah kami sesuai dengan arahan Bapak Presiden bagaimana harga tiket, harga transportasi itu lebih terjangkau. Selain menekan harga tiket, pemerintah juga berupaya memperkuat infrastruktur transportasi darat, laut, udara, dan kereta api guna mendukung kelancaran arus mudik. Perhitungan yang cermat terus dilakukan agar kebijakan ini benar-benar efektif dan tidak hanya bersifat sementara. Kementerian Pekerjaan Umum akan menambah 58 km tol dibuka fungsional alias gratis selama periode libur Lebaran 2025. Langkah ini untuk mendukung kelancaran arus mudik dan balik. Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo mengaku hingga saat ini sejumlah proyek pembangunan jalan tol masih terus didorong penyelesaiannya. Beberapa di antaranya termasuk dalam jaringan jalan tol Trans Sumatera dan jalan tol Trans Jawa. Rencananya H-10 sebelum libur Lebaran, jalan tol tersebut sudah dapat dibuka dan dioperasikan secara fungsional. Kementerian PU juga telah meninjau beberapa lokasi pembangunan tol untuk memastikan jalannya proses pembangunan tersebut. Tol fungsional seperti kemarin ada sekitar tambahannya mungkin sekitar tambahan 58 km. Ada beberapa tol yang kita kebut penyelesaiannya kayak di Palembang dan di Jogja itu dari ruas Prambanan sampai dekat-dekat bandara itu sekitar 6 kiloan lah. Kita sedang kebut supaya bisa difungsionalkan juga supaya mengurai kemacetan pada saat ada arus mudik. Harapannya sih sebelum H-10 sudah kita buka ya.
Kementerian Pekerjaan Umum akan menambah jumlah tol fungsional alias gratis selama periode libur Lebaran 2025. Langkah ini dilakukan untuk mendukung kelancaran arus mudik dan balik. Beberapa di antaranya termasuk dalam jaringan jalan Trans Sumatera dan jalan tol Trans Jawa. Kementerian Pekerjaan Umum akan menambah 58 km tol dibuka fungsional alias gratis pada periode libur Lebaran 2025. Langkah ini untuk mendukung kelancaran arus mudik dan balik. Berdasarkan data Kementerian Pekerjaan Umum, tol operasional kuartal pertama 2025 yang dibuka gratis periode libur Lebaran. Di antaranya tol Binjai Langsa seksi 3 Tanjung Pura Pangkalan Brandan sepanjang 19 km. Tol Kuala Tanjung Tebing Tinggi Parapat sebagian seksi 2 Kuala Tanjung Indrapura sepanjang 10,1